Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 17 Zulqa'dah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Rasailu Tahummul Mar'ah Al-Muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, kita masih membaca kitab Rasailu Tahummul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, dan kita masih di dalam risalah yang kedua, yaitu Mau'izatun Nisa, nasihat untuk wanita. Pada bab ini atau pada pertemuan ini kita membaca bab yang terbaru setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab fitnatun nisa'i wa dararul ikhtilati. Godaan wanita yang berbahaya dan bahaya bercampur antara laki-laki dan perempuan. Kita baca bab yang baru, yaitu penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala mengatakan ibratun azimatun min qissati sahabiyatin karimah. Artinya pelajaran yang agung dari kisah sahabat wanita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Jadi di dalam bab ini Fadilatul Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala akan bercerita tentang seorang sahabat Nabi perempuan radhiyallahu anha wa ardhaha, dan kita ambil pelajaran-pelajaran dari cerita tersebut. Beliau mengatakan, hadhihi ibratun 'azimatun wa fa'idatun jalilatun thaminatun nufiduha min qissati sahabiyatin fadilah. Ini adalah pelajaran yang besar, yang agung, faedah yang besar, berharga. Kita
berikan atau kita ambil dari kisah seorang sahabat wanita Nabi radhiyallahu anha yang mulia. Wahia tahki khabara islamiha, dan dia menceritakan kabar tentang keislamannya. Wa naba'a dukhuliha fi hadzal din, dan berita tentang masuknya dia dalam agama Islam ini. Wa bidayata hayatiha fil Islam, dan permulaan kehidupannya di dalam agama Islam. Tilkum hiya Qailah bintu Makhramah At-Tamimiyah. Namanya adalah Qailah. Bagus nama ini, Qailah. Kalau bahasa Indonesianya mungkin Qaila, ya, bagus namanya. Qailah binti Makhramah At-Tamimiyah. Jadi beliau berasal dari daerah Tamim. Dan namanya Qailah binti Makhramah. Bagus, sekali lagi nama anak perempuan namanya Qailah. Mungkin saya kalau punya anak perempuan lagi namanya Qailah. Bagus ini. Wa qissatuha tawilah, dan kisahnya sangat panjang. Rawaha Tabarani bitamamiha fi kitabih al-Mu'jam al-Kabir. Diriwayatkan kisahnya tersebut oleh Imam At-Tabarani secara lengkap di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Al-Mu'jam Al-Kabir pada nomor, disebut nomor oleh syekhnya di sini 2525. Wa ajtari'u min qissatiha radhiyallahu anha dzikraha li khabari wusuliha ila al-Madinah wa dukhuliha di Masjidin Nabi alaihi salatu wassalam. Dan saya memberanikan untuk menceritakan kisahnya radhiyallahu anha karena kabar tentang datangnya Qailah ke kota Madinah radhiyallahu anha dan memasuki Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dzalikumud dukhul kama rawat radhiyallahu anha waqta salatil fajr. Dan waktu itu Qailah masuk ke dalam Masjid Nabawi sebagaimana yang beliau riwayatkan pada salat subuh. Wan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli bil mu'minin. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami para sahabat, orang-orang beriman. Was-sufufu khalfahu qa'imina li ada'i hadhihi as-salatil 'azimah. Dan saf di belakang Nabi Muhammad SAW tegak untuk menegakkan salat yang agung ini, yaitu salat subuh. Kemudian Qailah binti Makhramah At-Tamimiyah radhiyallahu anha bercerita, qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli bin nasi salatal ghada. Kami mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu beliau sedang mengimami manusia salat subuh. Waqad uqimat hina syaqqal fajr. Dan telah diiqamahkan salat ketika fajar benar-benar telah menyingsing. Wan nujumu syabikatun fis sama. Dan bintang-bintang terpancar di langit-langit. War rijalu la takadu ta'arafa min dhalmatil lail. Dan para lelaki hampir tidak saling mengenal karena gelapnya malam, karena dulu tidak ada listrik. Ya, kalau saya sering mengatakan ini, kalau sudah terbenam matahari pada waktu itu maka gelap. Ya. Nah, pada sholat subuh masih gelap. Orang-orang masih tidak kenal siapa sampingnya karena saking gelapnya subuh pada waktu itu. Fasaffatu ma'ar rijal. Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha, aku pun masuk saf di safnya para lelaki. Imra'atan hadithata ahdin bijahiliyah. Aku seorang wanita yang baru keluar dari masa jahiliyah, baru masuk dalam agama Islam. Kata Syekh, itulah cerita beliau. Walinata'ammal imra'atan tasifu ila janabir rijal fi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan kata Syekh. Seorang perempuan tasuffu ila jambir rijal. Masuk saf
di samping laki-laki di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi salatil fajr, dan di waktu salat subuh. Baik, kita lanjutkan ceritanya. Kata Qailah binti Makhramah At-Tamimiyah radhiyallahu anha, faqala lirrajul alladhi yalini, man as-saf? Imra'atun anti am rajul? Artinya, kata Qailah binti Makhramah, siapa di samping ini? Kamu laki-laki atau perempuan? Kemudian Qailah radhiyallahu anha menjawab, la bal imra'ah. Tidak, aku bukan laki-laki, tapi aku perempuan. Maka kemudian laki-laki tersebut mengatakan, innaki qad kitti taftinini. Sungguh engkau telah membuat aku tergoda. Fasalla fin nisa. Lalu akhirnya fasalli fin nisa maksudnya. Lalu kata lelaki dari sahabat Rasulullah SAW tersebut, hendaknya engkau salat bersama para perempuan. Jadi Qailah binti Makhramah At-Tamimiyah, beliau masuk ke dalam saf laki-laki karena beliau baru masuk Islam, mu'allaf. Ya. Wa idza saffa minan nisa'i qad hadatha 'inda al-hujurat lam akun ra'aitu hina dakhaltu fakuntu fihinna. Ternyata safnya para perempuan itu ada di pintu-pintu kamar istri-istri Rasulullah SAW. Aku tidak melihatnya ketika aku masuk ke dalam masjid. Maka aku pun berada di dalam situ. Ai annaha dhahabat wa sallat ma'an nisa. Artinya setelah itu Qailah binti Makhramah At-Tamimiyah pergi menuju saf perempuan dan salat bersama para perempuan. Wa ta'tadir li nafsiha fi dhalik. Fi dhalika al-mawqif al-khati' annaha kanat hadithata ahdin bi jahiliyah. Dan beliau memberikan di dalam kisah ini, Qailah memberikan uzur terhadap dirinya atas kejadian tersebut yang keliru tersebut, bahwasanya beliau adalah orang yang baru masuk dalam agama Islam, baru meninggalkan kesyirikan, kejahilian. Ai anna lam takun ala ma'rifatin bil Islam wa tafasilihi wa ahkamihi wa hidayatihi. Kata Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, bahwasanya yaitu maksudnya beliau tidak mengetahui tentang keislaman, kerinciannya, hukum-hukumnya, dan petunjuk-petunjuk Islam. Nah, itu cerita dari seorang Qailah binti Makhramah At-Tamimiyah. Sekali lagi, ibu-ibu yang baru mau melahirkan, mungkin kalau anak perempuannya saya pesan, namanya Qailah. Bagus itu, Qailah. Ya, kalau bahasa Arabnya Qailah. Kalau ditanya siapa itu? Nama sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW yang baru masuk dalam agama Islam, dan beliau benar-benar ingin menjaga kesuciannya. Jadi ada semacam history di dalam cerita, di dalam nama Qailah. Dan namanya pun antik, subhanallah. Ta'ammali ayyatuhal ukhtil muslimah. Ta'ammali ayyatuhal ukhtal muslimah. Wahai saudariku muslimah, kata Syekh, perhatikanlah al-makan, tempat yang terjadi kejadian tersebut, Masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya di Masjid Nabawi. Wa zamanuhu alaihi salatu wassalam. Dan masanya di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wal waqtu wal hal halu fadilah. Dan waktu serta keadaan adalah keadaan yang utama. Waktu adai salatil fajar. Waktu menunaikan salat subuh. Wa ma'a hadza kullihi yaqulu dzalikum as-sahabiyul jalil radhiyallahu anhu. Dan dengan demikian itu, meskipun demikian itu, sahabat laki-laki tersebut mengatakan, innaki qad kitti taftinini, sesungguhnya engkau telah benar-benar bisa membuat aku tergoda. Padahal itu di Masjid Nabawi, di zaman Nabi, lagi sholat subuh, masih ada pemikiran seperti itu. Apalagi kalau seandainya bukan di masjid, di hotel, berduaan, di tempat gelap, banyak maksiat, tambah. Ya, innaki qad kitti taftinini, sesungguhnya engkau benar-benar hampir saja telah memberikan godaan kepadaku. Kata sahabat lelaki tersebut. Wa hadzal ma'na alladhi dzakarahu
radhiyallahu anhu huwa alladhi bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Dan makna yang disebutkan oleh sahabat laki-laki tersebut, itulah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah tinggalkan sepeninggalku sebuah godaan paling berbahaya bagi lelaki dari perempuan. Tidak ada sesuatu yang paling berbahaya, godaan paling berbahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Lihat, bayangkan, sholat waktunya, tempatnya di Masjid Nabawi. Jadi, artinya mustahil orang mengerjakan perbuatan fahsyah di masjid. Masjid Nabawi lagi. Kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian waktu yang keadaan yang agung, yaitu sholat subuh. Tapi tetap saja seseorang harus merasa berat, harus merasa khawatir digoda dengan godaan perempuan. Kemudian Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin juga mengatakan, wa fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Dan juga di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah terhadap godaan dunia dan takutlah terhadap godaan wanita, karena sesungguhnya godaan pertama Bani Israel yang menghancurkan mereka adalah ada pada perempuan. Lihat hadis ini baik-baik, bahwasanya perempuan termasuk daripada dunia, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Ini menunjukkan bahwa perempuan bagian dari dunia. Tapi kenapa disebutkan oleh Rasulullah SAW, takutlah godaan dunia dan takutlah godaan wanita. Padahal wanita masuk daripada bagian dunia. Ini pengkhususan penyebutan godaan wanita setelah menyebutkan secara umum godaan dunia, menunjukkan godaan wanita memang godaan yang khusus. Tidak boleh sembarangan menghadapinya. Makanya saya sering mengatakan, jangan pernah bermain api cinta haram dengan seorang perempuan. Dengan membuka hubungan dengan perempuan yang haram baginya. Anda tidak akan pernah kuat. Saya tidak akan pernah kuat. Laki-laki manapun tidak akan pernah kuat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, hiya adharra ala rijal. Godaan paling berbahaya bagi ar-rijal. Rijal artinya alif lam di sini, alif lam lil jins. Alif lam untuk jenis para lelaki. Semua lelaki. Mau dia hafal Quran, mau dia cuma hafalannya qul huwallahu ahad, qul a'udzu billahi minasy falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mau dia ustaz, mau dia murid, mau dia kiai, mau dia santri, mau dia habib keturunan Rasul ataupun manusia biasa yang bukan keturunan Rasul, mau dia orang kaya, orang miskin, tua, muda, semua jenis laki-laki. Ya, tidak akan kuat menghadapi godaan perempuan. Yang kuat hanya Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian Syekh mengatakan, fakhafa radhiyallahu anhu ala nafsihi minal fitnah wa huwa fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa khalfan Nabi alaihi salatu wassalam fi salatil fajr. Maka sahabat laki-laki ini khawatir terhadap dirinya dari godaan perempuan tersebut. Padahal beliau sedang di Masjid Nabi. Ini dikasih tanda seru dua oleh Syekh. Sedang di Masjid Nabi. Makanya saya bacanya pun juga begitu. Dan sedang di belakang Nabi Muhammad SAW. Sedang melakukan salat subuh.
فكيف الأمر عندما تخالط المرأة والرجال فكيف الأمر عندما تخالط المرأة الرجال ليس في وقت ظلمة كهذا ولا مكان شريف كهذا وإنما في وقت هو في وضح النهار وفي الأسواق والمنتديات العامة بكل زينتها وتمام حليتها وجمال تعطرها مما هو خطر داهم وبلاء عظيم يدمر ويهلك ويوقع في الفتن العظام التي خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منها. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, sahabat laki-laki ini khawatir terhadap godaan perempuan. Padahal beliau sedang di Masjid Nabawi. Beliau sedang di belakang Nabi Muhammad SAW. Beliau sedang melakukan sholat subuh. Artinya susah untuk seorang bersyahwat pada waktu itu. Ya, tetapi beliau tetap khawatir terhadap godaan syahwat perempuan yang haram. Maka bagaimana keadaannya apabila seorang perempuan bercampur dengan seorang laki-laki? Bukan di dalam waktu yang gelap seperti sholat subuh. Bukan di tempat yang mulia seperti Masjid Nabawi. Tetapi di waktu yang sangat terang di siang hari. Di pasar-pasar yang banyak maksiat. Di tempat-tempat perkumpulan umum. Dengan kesempurnaan perhiasannya. Kesempurnaan kecantikannya. Dengan kesempurnaan kebagusan dan keharuman bau wanginya. Yang mana ia adalah bahaya yang sangat besar. Musibah yang sangat besar. Menghancurkan, memusnahkan. Dan menjerumuskan seseorang di dalam godaan yang besar yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW atas umatnya dari godaan tersebut. Lebih lagi, di siang hari terlihat perempuannya di pasar tempatnya para syaitan meletakkan bendera-benderanya. Ya, berarti lebih lagi syahwatnya, lebih lagi godaannya. Nah, ini para ikhwah. Wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid baitillah alladhi huwa mawdhi'ut tuma'ninah wal iman wa husnul iqbal 'ala ar-rahman jalla wa 'ala yubaidu bainan nisa wa yuba'adu bainan nisa'i war rijal haytatan wa hadaran fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha ay anna al-mar'ata hatta wa in kanat fil masjidi baitillah kullama kanat ba'idatan 'anil rijal kana khairan laha wa awla. Yang artinya, dan apabila Nabi Muhammad SAW di dalam masjid rumah Allah yang mana dia adalah tempat yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan keimanan, penuh dengan ingin menghadap kepada Allah Ar-Rahman Jalla wa'ala. Nabi Muhammad SAW yubaidu. Beliau memisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Sebagai bentuk kehati-hatian. Sebagai bentuk peringatan keras. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf bagi para laki adalah yang pertama, dan sebaik-baik saf bagi para perempuan adalah yang terakhir. Dan sebaik-baik saf bagi para perempuan, sebaik-baik saf bagi para lelaki adalah yang pertama, dan seburuk-buruk saf adalah yang paling terakhir. Sebaik-baik saf bagi para perempuan adalah yang paling terakhir. Dan seburuk-buruk saf adalah yang paling pertama. Maksudnya adalah seorang perempuan, meskipun dia di dalam masjid, dalam rumah Allah, maka setiap kali dia lebih jauh dari lelaki, maka itu lebih baik untuknya dan lebih utama. Subhanallah. Ya. Ini ingat wahai para perempuan,
kisah yang sangat luar biasa dari seorang Qaila, bahasa Arabnya Qailah binti Makhramah al-Tamimiyah. Salatuha fi baitiha khairun min salatiha fil masjid. Kalau tadi saf, artinya dalam satu masjid, lebih jauh dari saf laki-laki, perempuan safnya lebih jauh dari saf laki-laki, itu lebih baik. Semakin jauh semakin baik. Semakin jauh semakin baik. Ini kalau seandainya tidak ada hijab ya. Tapi kalau seandainya dia di dalam sebuah ruangan, maka tetap berlaku hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil awwal. Sesungguhnya para malaikat Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang di saf pertama. Kalau perempuan di sebuah tempat tertutup, maka hadis ini tetap berlaku. Isilah saf-saf pertama sebelum saf terakhir. Tapi kalau seandainya tempatnya terbuka, tidak ada hijab, tidak ada penutup antara laki-laki dan perempuan, maka semakin jauh seorang perempuan di dalam sholatnya dari laki-laki semakin utama. Allahu a'lam. Kemudian kalau seandainya itu di dalam satu masjid, lebih utama yang paling jauh, maka lebih utama lagi kalau seandainya di rumahnya. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, salatnya perempuan fi baitiha khairun min salatiha fil masjid. Salatnya perempuan di dalam rumahnya lebih baik daripada salatnya di dalam masjidnya. Ya, hatta itu Masjid Nabawi. Meskipun itu adalah Masjid Nabawi. ففي حديث حميد الساعدية رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا قال عليه الصلاة والسلام قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. Di dalam hadis Ummu Humaid As-Sa'idiyah radhiyallahu anha, seorang sahabat wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, aku pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyukai untuk sholat bersama engkau di masjid engkau, itu Masjid Nabawi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku sangat mengetahui engkau wahai Ummu Humaid As-Sa'idiyah sangat suka sholat bersamaku. Artinya berimaman dan sholatmu di dalam baitmu. Di dalam baitmu. Bait itu adalah kamar khusus paling kecil yang dimiliki oleh seorang perempuan. Jarang orang laki-laki masuk ke dalamnya. Lebih baik daripada sholatmu di dalam hujrahmu. Hujrahmu adalah kamar yang besar. Dan sholatmu di dalam hujrahmu lebih baik daripada sholatmu di tengah rumahmu. Dan sholatmu di tengah rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Dan sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan lebih baik sholatnya di dalam rumahnya daripada di masjidnya. Dan ini berlaku juga di Masjid Nabawi. Cuma kalau seandainya kita pergi ke Masjid Nabawi atau ke kota Madinah untuk berziarah ke kota Madinah, maka apakah kita yang jauh dari Indonesia ini sudah mengeluarkan biaya puluhan juta, kadang-kadang belasan juta, puluhan juta ya, maka apakah kita tetap sholat di hotel? Maka jawabannya asal hukumnya iya, lebih utama sholat di hotel dibandingkan di Masjid Nabawi. Akan tetapi kita menggunakan kesempatan yang mana kita jarang-jarang, bahkan mungkin itu untuk pertama dan terakhir kita ke Masjid Nabawi, maka akhirnya kita memperbanyak ke Masjid Nabawi. Tetapi kalau ditanya lebih utama mana? Lebih utama tetap di kamarnya. Berdasarkan hadis ini. Ya. Taib. Kemudian Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin mengatakan wajaa fi sahih al-Bukhari min hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa'u hina yaqdi taslimahu wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasiran qabla an yaqum. Qala az-Zuhri nara wallahu a'lam anna dhalika kana likay yansarifa an-nisa'u qabla an yudrikahunna ahadun minar rijal.
Di dalam Sahih Bukhari terdapat riwayat dari sahabat Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau bercerita, adalah Rasulullah SAW jika telah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maksudnya di dalam sholat, di dalam Masjid Nabawi, maka para perempuan bangun ketika setelah Nabi Muhammad SAW menyelesaikan salamnya. Dan sedangkan Nabi Muhammad SAW diam di tempatnya dalam waktu yang sebentar sebelum akhirnya beliau bangun. Ya, nah ini menunjukkan bahwa para perempuan setelah Nabi Muhammad SAW salam, langsung kabur, pulang ke rumah. Kalau seandainya mereka berjamaah di masjid, ya, pulang ke rumah. Jangan nunggu para laki, nanti tercampur. Sebagaimana perkataan Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, nara wallahu alam. Kami berpendapat, Allah yang lebih tahu, bahwasanya kenapa itu bisa terjadi setelah selesainya Nabi Muhammad SAW salam, para perempuan berdiri pulang, Nabi Muhammad SAW diam sebentar sebelum akhirnya bangun. Itu semua terjadi agar para perempuan pergi terlebih dahulu sebelum didapati oleh salah seorang dari para lelaki. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan mereka berzikirnya bisa di rumah, bisa sambil jalan. Dan itu tidak mengapa. Nah, kita lanjutkan. Ahibati, hafizakumullah ta'ala. Wa ja'a fi kitabillahi jalla sya'nuh ma yadullu ala anna al-bu'da anil ikhtilati kana mawjudan fil umamis sabiqah. Dan telah datang di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya menjauhi percampuran antara laki-laki dan perempuan ini sudah ada di umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 23-24, "Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Qala ma khatbukuma? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahumā." Yang artinya, ini ayat dibawakan oleh penulis bahwasanya tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan sudah ada di zaman umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tidak aneh, ya, ini tidak aneh. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 23-24 yang artinya, dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa menjumpai di sana sekumpulan orang-orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Nabi Musa alaihissalam berkata, jadi ini ada mata air, kemudian ada orang-orang bawa hewan ternaknya untuk minum di situ. Nah, di belakang orang-orang ini ada 2 perempuan yang menunggu para lelaki ini selesai, baru nanti para 2 perempuan ini meminumkan ternaknya. Nabi Musa alaihissalam berkata, apa maksud kalian dengan berbuat begitu? Kenapa kalian berdua di sini ingin meminumkan ternaknya? Mana keluarga laki-laki kalian? Kemudian wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Artinya tidak tercampur. Laki-laki dulu, baru nanti perempuan. Ya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Kenapa bapak kami yang laki-laki yang tidak meminumkan ternaknya? Karena bapak kami sudah tua, dan mereka dan bapak tersebut tidak memiliki anak laki-laki. Faya ayyatuhal mar'atul muslimah, ittaqillaha jalla wa ala. فإنك ستلقينه عز وجل ومما تسألين عنه يوم القيامة عملك بهذه التوجيهات وهذه الإرشادات المباركات في كتاب رب البريات وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فإن في تقوى الله عز وجل
wa luzumi syar'ihi wa tamassuki bi ahdabid din wa adaihi wa adabi izzul muslim wa falahahu wa sa'adatahu fi dunyahu wa ukhrahu. Wahai wanita muslimah, takutlah kepada Allah Jalla wa Ala. Karena sesungguhnya engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya pada hari kiamat kepadamu adalah amal perbuatanmu dengan bimbingan-bimbingan ini, dengan penyuluhan-penyuluhan ini yang penuh dengan berkah ini, yang disebutkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta, dan disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan agama dan adab-adabnya, terdapat izzal Islam wa falahahu wa sa'adatahu fi dunyahu wa akhirahu. Terdapat kemuliaan seorang muslim, keberuntungannya, kebahagiaannya di dunianya dan di akhiratnya. Jadi saya sering mengatakan bahwasanya termasuk metodologi yang ada di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar perempuan benar-benar menjaga kesuciannya, menjaga kemaluannya, menjaga auratnya, ya, tidak bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak bersafar dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak keluar dengan pakaian yang terbuka auratnya, tidak keluar dengan pakaian yang berbau minyak wangi. Salah satu obatnya, dakwahnya adalah dengan mengingatkan bahwasanya perempuan tersebut akan bertemu dengan Allah dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala mengatakan, wa min ad-da'awatil 'azimah fi hadzal babi ma rawahu Abu Dawud wa ghairuhu min hadits Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i ad-da'awati kulla yawmin idza asbaha wa amsa. Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati wa Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an utala min tahti. Dan termasuk doa yang agung di dalam perkara ini, yaitu menjaga kesucian, kemuliaan, kehormatan, kemaluan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa berikut di setiap hari pada waktu pagi dan petang. Doanya adalah Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu afiyah. Afiyah adalah sifat suci yang menjaga diri seseorang dari melakukan perbuatan syahwat yang haram. Itu namanya afiyah. Di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau maaf dan afiyah di dalam perkara agamaku dan perkara duniaku, di dalam perkara keluargaku, istri-istriku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku. Aurat artinya adalah kullu ma yustahya minhu izharu. Segala sesuatu yang dimalui untuk dinampakkan, itu namanya aurat. Ya Allah, tutuplah auratku dan amankanlah tempat tinggalku. Ya Allah, jagalah aku dari depanmu, dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dari atasku, dan aku berlindung dengan keagunganmu untuk dihancurkan dari bawah kakiku. Syekh Al-Allamah mengatakan, wad-du'a'u bi amnir raw'at wa satril awrat kama annahu ja'a wadhifatan fi jumlati adhkaris sabah wal masa fa innahu thabata bihi al-hadith anin nabi sallallahu alaihi wasallam du'an mutlaqa. Dan doa meminta agar diamankan raw'at, ya, tempat tinggal, dan ditutup aurat, sesuatu yang wajib ditutup, sebagaimana yang disebutkan bahwa inilah tugas utama di dalam zikir pagi dan petang. Maka hal itu sudah tetap di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai doa yang mutlak. Yad'u bihil muslim kulla waqtin wa hin. Seorang muslim boleh berdoa dengannya pada setiap waktu
pada setiap keadaan. Ya, artinya doa ini boleh saja dibaca bukan hanya ketika zikir pagi, zikir sore, tapi boleh dibaca pada setiap waktu dan keadaan. Kemudian Syekh mengatakan, "Fa fil Mu'jamil Kabir lit-Tabarani an Khabbab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma astur aurati wa amin rawati wa qadhi anni daini fajadirun bil muslim an ya'taniya bihadha ad-du'a." Kata Imam Syekh Al-Allamah, dan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir yang ditulis oleh Imam At-Tabarani, bahwa Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu bercerita, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, tutupilah auratku, amankanlah rawatku, yaitu tempat tinggalku, dan lunaskanlah atasku hutangku." Maka jadirun bil muslim, bagus untuk seorang muslim, an ya'taniya bihadzal du'a, untuk memperhatikan doa ini. Wa an yusiya abna'ahu wa banatihi bil muhafazati alaih, dan dia mewasiatkan agar anak-anaknya laki-laki, anak-anaknya perempuan untuk selalu menjaga dan membaca doa tersebut. Wat taufiqu biyadillahi wahdah la syarikalah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik yang mana tidak ada taufik kecuali dari tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pelajaran dari kisah Qailah binti Makhramah At-Tamimiyah. Semoga pelajaran tersebut menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi kaum muslimin, agar terutama para perempuan muslimah, agar senantiasa selalu menjaga kesuciannya, kemaluannya, kehormatannya, harga dirinya, dan juga menjadi pelajaran bagi laki-laki dari kaum muslimin, agar meskipun dalam keadaan merasa dirinya aman dari syahwat yang diharamkan, maka harus tetap berhati-hati. Ini yang bisa saya sampaikan, dan saya kembalikan, karena kalau saya lanjutkan kepada bab yang selanjutnya terlalu panjang, kita berhenti pada bab ini, dan itu selesai bab kisah tentang sahabat Nabi Qailah binti Makhramah At-Tamimiyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Wallahu a'lam. Nah, silahkan akhi saudara Ari hafizahullah taala. Terima kasih atas pelajaran serta bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan Rabu pagi hari ini. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah dan dimudahkan untuk mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, serta ilmu tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda, silahkan kirimkan melalui pesan singkat. Kami mohon maaf karena ada sedikit gangguan pada telepon kami, sehingga Anda yang bertanya silahkan kirimkan saja di layanan pesan singkat. Pertanyaan kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Ustadz, saat ini saya sedang hamil 5 minggu dan selalu merasa cemas atau takut, khawatir keguguran karena sebelumnya saya sudah keguguran. Apakah ada contohnya dari para pendahulu kita berkaitan dengan doa dan amalan yang bisa diperbuat agar kehamilan selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Ustaz, barakallahu fikum. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebelumnya saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, agar ibu yang mengandung anaknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dan juga kepada janin yang ada di dalam kandungannya.
Adapun cara menghilangkan rasa was-was, atau lebih tepatnya adalah perasaan buruk sangka terhadap kehamilannya karena dia sudah mempunyai pengalaman keguguran. Maka jawabannya adalah seorang muslim harus meyakini bahwa Allah telah menuliskan takdir 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullun fi kitab. Segala sesuatu sudah dituliskan takdirnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50.000 sanah." Allah telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi seorang perempuan keguguran berkali-kali itu sudah ada takdirnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan ketika kita mengetahui bahwa semua sudah ada takdirnya, maka ini akan membimbing hati kita agar tidak terlalu sedih saat kehilangan dan tidak terlalu gembira saat mendapatkan. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat ke-22-23, ma asaba min musibatin wala fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, kalau seandainya orang sudah memahami takdir, maka yang terjadi adalah kami jelaskan yang demikian itu supaya kalian jangan terlalu berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian. Kalau sebelumnya keguguran, kemudian dia sedih, maka saat ini hamil lagi, maka jangan dia berduka cita atas apa yang luput dari kehamilan sebelumnya. Karena itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dirubah-rubah. Ya. Seperti itu fungsinya beriman kepada takdir, dan seperti itu cara mengusir rasa was-was, atau lebih tepatnya adalah su'udzan, berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, lebih meyakini di dalam hati perkara takdir. Dan khusus untuk harta, untuk anak, Allah mengaitkan anak dengan kekuasaan Allah. Bahwasanya anak itu benar-benar murni pemberian Allah. Karunia Allah, anugerah Allah. Tidak bisa dipaksa-paksakan. Kalau memang belum, maka tidak bisa dipaksa-paksakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 49-50. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Atau yuzawwijuhum dzukran wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Yang artinya hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Seluruh yang apa ada di dunia ini hanya milik Allah. Allah lah yang Maha Pencipta apa yang Dia kehendaki. Allah memberikan anak perempuan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah memberikan anak laki-laki kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya. Atau Allah menganugerahkan dua jenis anak laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendaki.
dan Allah menjadikan mandul siapa yang dikehendakinya. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, innahu alimun qadir. Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Nah ini ahibati ahibatakumullah. Jadi agar hilang rasa was-was, rasa buruk sangka, maka dalami, resapkan takdir bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sudah meresapkan takdir, maka pada saat itu kita tidak terlalu sedih kalau seandainya luput kembali dan tidak terlalu gembira kalau seandainya mendapatkan. Ya, karena semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua adalah dengan berdoa, ya, membaca ruqyah dengan cara mandiri, baca surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ayat kursi dari surah Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, agar menjadi pelindung bagi dirinya, agar dia tidak mendapatkan takdir yang buruk, ya, agar dia tidak mendapatkan takdir yang buruk, yaitu keguguran lagi. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, in dhanna bi khair fa khair, wa in dhanna bi syarran fa syarr, falyadhunna bi ma syaa." Sesungguhnya aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Jika hambaku menyangkaku baik, maka akan baik. Jika hambaku menyangkaku buruk, maka akan buruk. Maka hendaklah hambaku menyangkaku dengan sekehendaknya. Nah, ini adalah kiat yang ketiga. Ya, kiat yang ketiga, dan cukup itu. Wallahu a'lam. Nah. Ya, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Berikut kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah apabila seorang laki-laki mendapati ada godaan wanita di hadapannya? Jazakumullahu khairan. Ustaz, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Adapun doa agar dijauhkan dari godaan perempuan yang berbahaya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan seorang pemuda yang ingin berzina. Kemudian beliau nasihati bahwasanya tidak boleh berzina karena engkau pun tidak mau istrimu berzina, adikmu berzina, anak perempuanmu berzina, ibumu berzina, tidak mau. Maka jangan juga berzina dengan perempuan lain. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan anak tersebut. Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya dan bersihkan hatinya dan jaga kemaluannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya doa agar seseorang terhindar dari syahwat yang diharamkan adalah itu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dan hadisnya, kata Imam Al-Iraqi rahimahullah, adalah sanad yang baik. Ya, hadisnya adalah sanad yang baik dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Doanya tadi, Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, jaga kemaluannya. Kalau untuk diri sendiri, Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Seperti itu. Kemudian yang kedua, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga agar dijauhkan dari syahwat yang buruk, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika
min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung dari buruknya akhlak, hawa nafsu, dan juga perbuatan serta penyakit. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi, kemudian oleh Imam Ibn Abi Shaybah, kemudian juga oleh Imam At-Tabarani, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Ini dua, ya. Yang ketiga, agar dijauhkan dari perbuatan fahisyah, yaitu Rasulullah bisa seseorang berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal fawahishi ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung dari dosa fahisyah. Ya, dari dosa fahisyah yang terlihat ataupun yang nampak. Nah, ini boleh meskipun itu bukan lafaz langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi seseorang boleh untuk berdoa seperti itu. Allahumma inni a'udzubika minal fawahish ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari perbuatan fahisyah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dan boleh juga membaca doa, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, agar dijaga dari keburukan syahwat yang diharamkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ma ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihinna. Tidak ada orang yang minta perlindungan lebih kuat dibandingkan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Wallahu a'lam. Na'am. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah menyampaikan nasihat dan solusi serta bahasan yang bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Berikut kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah saya sudah lama berhijab, tapi belum bisa berpakaian secara syar'i. Jadi masih suka memakai celana panjang walaupun tidak ketat. Saat ini saya ingin berpakaian secara syar'i Ustadz, yaitu memakai gamis. Tapi saat akan bepergian selalu ada pikiran memakai gamis akan merepotkan bila berkendaraan umum. Nah, bagaimana menurut Ustadz tentang hal yang semacam ini yang kadang mengganggu kita untuk totalitas di dalam berhijab syar'i? Silakan Ustadz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun menjawab kegalauan seorang perempuan yang ingin memakai gamis panjang, yaitu daster panjang dari atas ke bawah yang menutup seluruh tubuhnya sehingga benar-benar tubuhnya tertutup dan juga tidak terlihat bentuk tubuhnya. Maka jawabannya adalah seorang wanita muslimah harus meyakini bahwa apa yang ditunjuki di dalam syariat Islam, baik berdasarkan Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka pasti mendatangkan kebahagiaan bagi seorang yang melaksanakannya di dunia dan di akhirat. Dan ini kan sudah kita sebutkan ketika kita membaca kitab ini, bahwa salah satu pokok dasar keyakinan seorang muslim dan muslimah adalah meyakini bahwa apa yang ditunjuki di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Siapa yang berhijab dengan hijab yang sempurna, maka pasti dia akan benar-benar bahagia, beruntung dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala misalkan di dalam surat An-Nur ayat 30-31, qul lil mu'minin qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna dzalika athharu liqulub azka qul lil mu'minat
yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna dzalika azka. Yang katakanlah untuk wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya. Sampai akhir ayat. Di akhir ayat Allah mengatakan, tubu wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Lihat di sini, dalam surah An-Nur ayat 31 tersebut Allah memberikan syariat. Menjaga pandangan, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, kemudian berhijab. Tidak berdandan, memperlihatkan kecantikan wajah, kemolekan tubuh, perhiasan, dan juga pakaian yang indah. Tidak boleh. Agar apa? La'allakum tuflihun. Maka ini yang harus ditanamkan oleh perempuan yang bertanya tadi. Dan seluruh perempuan yang masih ragu-ragu untuk berhijab syar'i. Yang benar-benar menutup auratnya. Bahwasanya hijab syar'i tersebut jika diamalkan maka pasti akan mendatangkan keberuntungan. La'allakum tuflihun. Wallahu a'lam. Na'am. Ya Ustadz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kami sampaikan kembali bagi pemirsa serta pendengar Radio Roja. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ke Allah Masyafa'al. Untuk telepon belum bisa kami upayakan untuk Anda bisa masuk dikarenakan masih ada gangguan teknis di telepon kami. Berikut kami akan bacakan pesan singkat kembali yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang janda. Bagaimana hukumnya jika saya harus selalu keluar rumah untuk mencari penghasilan guna menghidupi keluarga? Jazakallahu khairan. Mohon diberikan nasihat. Silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maka jawabannya adalah tidak mengapa seorang janda keluar rumah untuk mencari penghasilan untuk bisa hidup dengan berbagai macam syarat. Yang pertama, ketika keluar rumah berhijab syar'i, yaitu menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dan menutup wajah lebih utama. Yang kedua, memakai pakaian yang tebal, tidak tipis. Yang ketiga, memakai pakaian yang lebar, tidak sempit, ketat. Yang keempat, memakai pakaian yang tidak berminyak wangi. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian perempuan kafirah, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang keenam, yang ketujuh, pakaian tersebut bukan perhiasan pada saat dipakai, tidak indah menawan saat dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Yang kedelapan, pakaian tersebut bukan pakaian yang sangat mencolok. Maka silahkan bekerja. Dan syarat yang kedua, yaitu tidak bercampur dengan laki-laki di dalam pekerjaannya. Syarat yang ketiga, mengerjakan pekerjaan yang memang cocok pekerjaannya untuk para perempuan. Maka intinya tidak mengapa. Ya. Tetapi tidak boleh dia bersafar sendirian. Harus dengan mahramnya. Kalau seandainya di luar kota dan dia merasa di dalam kota dan dia merasa aman, maka tidak mengapa dia keluar rumah untuk bekerja. Tetapi saya nasihatkan untuk janda ini dan janda-jandaisme lainnya agar menikahlah. Menikahlah dengan laki-laki yang saleh, baik agama dan akhlaknya, yang bisa menafkahi saudari-saudari. Ya, menikahlah. Karena seorang perempuan tabiatnya, takdirnya di rumah, bukan di luar rumah. Seorang perempuan tabiatnya, takdirnya dinafkahi, bukan menafkahi. Nah, ini wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana jika wanita selalu melaksanakan sholat wajib di masjid pada waktu khususnya sholat subuh, maghrib, dan isya? Mohon diberikan nasihatnya, apakah diperbolehkan atau terlarang? Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tidak mengapa seorang perempuan sholat di masjid berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian larang budak-budak perempuan Allah Subhanahu wa taala, itu hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala, untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Ya, untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Jadi tidak mengapa seorang perempuan sholat berjamaah di masjid, tetapi dengan syarat yang saya sebutkan tadi, yaitu harus berhijab syar'i, kemudian dia tidak melakukan ikhtilat dan tidak menjadi godaan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, kemudian tetapi rumah mereka lebih baik untuk disolati. Sholat perempuan di rumah lebih baik dibandingkan sholatnya di masjid. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, wa buyutuhunna khairul lahunna. Dan rumah-rumah perempuan lebih baik bagi perempuan tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Iya, Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kembali kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya seorang hamba Allah yang menjadi istri kedua. Saya dan suami ingin memiliki anak, namun terkadang hati saya masih ragu karena kami status pernikahan hanya secara agama. Bagaimana menghilangkan keraguan ini agar saya mantap untuk memiliki anak? Syukran, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maka jawabannya, jika pernikahan yang pertama, jika pernikahan tersebut sah, dalam artian dia menikah dengan terkumpul rukun dan syarat-syaratnya. Ketika menikah, perempuan ada walinya. Ketika menikah, ada mahar. Ketika menikah, ada ijab qabul. Ketika menikah, ada saksi, 2 saksi. Maka berarti pernikahannya sah. Berarti Anda adalah istri yang sah dari laki-laki tersebut. Nah, apabila seorang perempuan menjadi istri yang sah bagi laki-laki, maka berarti dia berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Seperti misalkan perempuan ataupun perempuan tersebut yang menjadi istri kedua berhak untuk mendapatkan giliran yang normal, yang memang sewajarnya, yang seadilnya, berhak. Ya. Di istri pertama dia 2 hari, istri kedua 2 hari. Kemudian 2 hari istri pertama lagi, istri kedua 2 hari. Kalau 3 berarti istri ketiga 2 hari. Terus harus adil. Dan ini saya ingatkan kepada para lelaki yang berpoligami. Ketika Anda menikahi perempuan, dijadikan sebagai istri kedua atau ketiga atau keempat, maka Anda memberitahukannya kepada istri-istri Anda. Kenapa? Karena Anda tidak akan bisa berbuat adil tanpa memberitahukannya. Tidak mungkin Anda mengumpat bersembunyi dari istri-istri Anda. Misalkan seorang laki-laki mempunyai istri 2. Maka ketika Anda menikah untuk yang kedua, Anda memberitahukannya kepada istri yang pertama. Agar pembagiannya adil. Karena adil adalah sebuah kewajiban dalam status pernikahan poligami. Kalau tidak, Anda melakukan dosa besar. Paham ini baik-baik? Ya. Kecuali kalau seandainya istri yang kedua menggugurkan haknya. Saya tidak mengapa tidak digilir sebagaimana istri pertama. Yang penting saya menjadi istri kamu, ya. Ini pada suatu saat nanti itu akan meledak. Dan bagaimanapun itu tidak adil. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala
mewajibkan adil saat seorang lelaki berpoligami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma la talumni fima amlik. Ya Allah, janganlah hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima la amlik. Ya Allah, inilah pembagianku yang aku bisa sanggup adil di dalamnya, yaitu tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, kemudian penggiliran, nafkah, harus adil. Dan jangan engkau cela aku di dalam perkara yang aku tidak bisa adil di dalamnya, yaitu perasaan. Seorang suami yang berpoligami, dia lebih suka kepada istri pertamanya meskipun dia punya 4 istri. Kenapa? Karena istri pertama adalah perjuangan cinta pertamanya. Ini tidak tercela, tetapi yang tercela adalah apabila dia tidak adil. Maka saya nasihatkan kepada perempuan istri kedua tersebut, dia meminta kepada suaminya agar memberitahukan kepada istri pertamanya keberadaan pernikahannya. Setelah diberitahukan, kemudian terjadi kericuhan, kegaduhan, perang dunia kelima, maka itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Tanggung jawab suami yang sudah berani mengambil sebuah resiko agar dia bisa merasakan indahnya perempuan lain di dalam pernikahannya, dan itu sah, dan itu adalah syariat Islam, dan tidak boleh dia ceraikan, dia harus sabar menghadapi 2 perempuan tersebut. Tetapi dia beritahukan agar dia adil di dalam pembagiannya. Ingat ya, saya tidak mengatakan wajib memberitahu, tapi beritahukan. Dan tidak harus izin. Ya, tapi beritahukan, saya sudah menikah. Kemudian sang istri mungkin marah, dia masuk ke dalam kamar mandi, kemudian kunci pintu kamar mandinya, 2 hari 2 malam di situ, nah, itu urusan suami. Silahkan dia berjuang untuk meluluhkan dan mencairkan, mendamaikan keadaan tersebut. Tetapi bagaimanapun dia wajib adil. Maka ketika Anda, wahai istri yang menjadi, wahai perempuan yang menjadi istri kedua, maka mintalah suami Anda untuk memberitahukan kepada istri pertama. Begitu juga nih yang belum menikah. Perhatikan ya, yang sudah dilamar oleh seorang laki-laki yang punya istri. Ingin dijadikan sebagai istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Minta kepada suaminya agar memberitahukan kepada istrinya bahwa keberadaan saya adalah istri sahmu. Agar bisa berlaku adil. Karena keadilan itu wajib. Kalau tidak adil, maka dosa sang suami. Dan dosa besar. Karena diancam dengan di hari kiamat dia akan jalan miring di atas syarat. Ancaman tertentu menunjukkan kepada dosa besar. Maka saya nasihatkan kepada istri yang kedua tadi, pertama itu agar suaminya memberitahu kepada istri yang pertamanya, dan yang kedua bahwa kalau Anda sudah sah sebagai istri kedua, maka Anda berhak dan dituntut di dalam syariat untuk mempunyai keturunan, karena itulah fungsi menikah. Ya, itulah fungsi menikah. Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwadul wadud al-walud." Nikahilah wanita-wanita yang pecinta, romantis, dan banyak melahirkan anak. Jadi anak termasuk maksud dari pernikahan di dalam syariat Islam. Nah, saran saya yang ketiga, yaitu karena pernikahannya masih secara agama tidak pada catatan sipil, maka pada saat itu angkatlah permasalahan tersebut agar Anda mendapatkan catatan sipil, kartu pernikahan. Kenapa? Karena anak Anda nanti mempunyai urusan dengan urusan pernikahan tersebut. Dia perlu akte kelahiran, dia perlu kartu keluarga, dia perlu macam-macam agar dia bisa melanjutkan kehidupannya. Ini tidak wajib, akan tetapi dia akan memerlukan akan hal itu. Nah, ini nasihat saya. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan.
Pertanyaan berikutnya kami akan sampaikan dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, Ana ingin bertanya bagaimana hukumnya mantan istri masih berkomunikasi dengan mantan suami soal urusan anak. Padahal anak-anak sudah besar dan sudah mampu untuk berkomunikasi dengan bapaknya. Bagaimanakah menyikapi hal ini? Silakan Ustaz. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asal hukumnya seorang suami seorang laki-laki maksud saya berhubungan dengan mantan istrinya diperbolehkan untuk keperluan yang mendesak karena ada hajat keperluan seperti pengurusan anak. Ya, akan tetapi lebih baik ketika seorang lelaki tersebut sudah menikah dengan seorang perempuan, kemudian dia mempunyai mantan istri, maka lebih baik sekali mantan istrinya berhubungan dengan istri yang baru dari si suami ini, sehingga tidak berhubungan dengan seorang lelaki yang bukan mahramnya. Ya, asal hukumnya boleh, tetapi dikhawatirkan dia menjadi lubang fitnah, sehingga istri merasa terzalimi dengan hubungan tersebut. Istri merasa berburuk sangka dengan hubungan tersebut. Nah, untuk menghilangkan itu, mantan istri berhubungan dengan istri baru. Ya, untuk keperluan anak. Karena toh keperluan anak tidak mesti harus melalui sang suami. Apalagi disebutkan di situ adalah anak-anaknya sudah dewasa. Maka akan lebih baik lagi kalau seandainya anak-anaknya langsung menghubungi bapaknya. Kecuali kalau seandainya si suami yang sudah bercerai dengan istrinya ini dan sudah menikah lagi dengan istri yang lain, dengan perempuan lain, suami ini ingin kembali lagi, maka itu sah-sah saja. Kalau seandainya dia ingin kembali lagi dengan mantan istrinya, artinya dia berpoligami, itu sah-sah saja. Tetapi tidak boleh berhubungan lebih mendalam tanpa mahram sebelum menikah. Tidak boleh berhubungan lebih mendalam tanpa mahram sebelum menikah. Wallahu a'lam. Iya, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah. Saya bertanya, apa saya masih bertanggung jawab sama istri saya yang sudah pisah 5 tahun dan istri saya sudah menikah dengan orang lain? Mohon diberikan nasihat dan jawabannya Ustaz, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertanyaan hari ini sangat banyak berkaitan dengan permantanan ya, permantanan. Baik. Jawabannya adalah seorang istri yang dicerai atau seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya, maka sang suami wajib menafkahinya saat talak rujuk saja. Kalau seandainya sudah talak bain, baik itu sughra atau kubra, maka tidak wajib untuk menafkahinya. Kecuali dari istri tersebut ada anak, maka dia wajib menafkahi anaknya, bukan menafkahi istrinya. Kalau seandainya ingin menafkahi istrinya juga, atau mantan istrinya tadi, yang sudah menikah tadi, atas kerelaannya, maka dibolehkan saja. Mungkin seandainya mantan istrinya itu miskin, boleh saja karena kemiskinannya, bukan karena dia statusnya sebagai mantan istri, bukan. Ya, wajib bagi suami menafkahi istrinya yang dia talak saat talak rujuk saja. Talak rujuk itu apa? Ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya saat istrinya setelah haid belum disentuhnya, belum digaulinya, kamu saya talak, kamu saya cerai. Itulah talak yang sunnah
dan itu talak satu kalau seandainya satu, dan disebut dengan talak rujuk. Artinya batasan talak ini 3 kali haid. Kalau seandainya sudah 3 kali haid dan belum dirujuk oleh si suami, kemudian maka statusnya berubah menjadi talak bain sughra. Boleh sang suami merujuknya setelah statusnya menjadi talak bain sughra dengan cara menikahinya kembali. Harus ada wali, mahar, ijab qabul, saksi. Ya, itu talak bain sughra. Nah, kalau seandainya mentalaknya sudah 3 kali, maka ini namanya talak bain kubra. Sang suami tidak boleh untuk merujuknya sampai si perempuan ini, mantan istri ini menikah dengan laki-laki lain sesuai dengan kehendaknya, merasakan bagaimana indahnya hubungan pernikahan tersebut, ternyata cerai lagi, baru boleh dirujuk kembali. Nah, begitu. Itu saja kewajiban suami terhadap mantan istrinya, yaitu menafkahi saat talak rujuk saja. Karena yang namanya talak rujuk itu sebenarnya sang istri masih di dalam rumah suami, tidak boleh keluar dari rumah suami, masih statusnya sebagai istri, tetapi tidak boleh dia tidak boleh dia dilamar oleh laki-laki lain sebelum selesai masa iddahnya, yaitu 3 kali haid. Kalau seandainya ada 3 kali haid sudah selesai dan suami ini tidak merujuknya, maka datang laki-laki lain, maka silahkan. Kalau seandainya perempuan tersebut ingin menikah dengan laki-laki lain. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kembali kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diceraikan oleh suami sebab saya lapor ke istri pertama bahwa saya adalah istri keduanya. Saya masih dalam masa iddah, Ustadz. Apa saya masih punya hak atas nafkah? Dan sebagai informasi, saya tidak serumah, Pak Ustadz, beda kota maksudnya. Silakan mohon nasihatnya, Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau masih dalam talak rujuk, dalam masa iddah, maka iya, sang suami masih wajib menafkahi istrinya. Kalau sudah talak bain sughra atau talak bain kubra, tidak ada kewajiban suami untuk menafkahinya. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Apakah boleh seorang istri mencari nafkah guna membantu perekonomian suami dan keluarga khususnya? Mohon diberikan nasihat. Silakan Ustadz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa anwalah. Asal hukumnya seorang perempuan, baik itu statusnya sebagai istri ataupun masih perawan, dia boleh bekerja, mencari penghasilan. Boleh bekerja di dalam rumah atau di luar rumah. Dengan berbagai macam syarat. Syarat yang pertama, ketika dia bekerja di luar rumah, maka dia wajib memakai hijab syar'i. Kemudian dia tidak boleh berikhtilat dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau berkhalwat dengan laki-laki, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau dia tidak boleh melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaan tabiat perempuan, ya, tetapi bekerjalah pada pekerjaan yang merupakan tabiat perempuan. Nah, dan kemudian syarat yang selanjutnya adalah dia tidak melalaikan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu. Karena menunaikan tugas sebagai seorang istri dan ibu di dalam rumah tangga lebih wajib baginya dibandingkan dia mencari nafkah. Karena kewajiban mencari nafkah ada pada suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Lelaki pemimpin bagi perempuan disebabkan karena Allah meninggikan derajat lelaki dibanding derajat perempuan, dan disebabkan karena para lelaki memberikan nafkah dari harta-harta mereka kepada para istrinya. Allah Subhanahu itu disebutkan dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah At-Talaq, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan para ayah
wajib untuk memberikan rizki dan pakaian kepada istrinya. Nah, ini menunjukkan wajibnya memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya. Sedangkan istri tidak wajib untuk mencari nafkah. Dia berhak untuk mendapatkan nafkah jaminan dari suaminya. Demikian. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, dan selanjutnya kami akan bacakan untuk pertanyaan terakhir. Karena terbatasnya waktu di kesempatan pagi hari ini, kami bacakan dari seorang akhwat yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah wanita mengerjakan sholat memakai kaos kaki yang mana gamisnya agak pendek sehingga dia perlu menutupi kakinya dengan kaos kaki? Mohon penjelasannya sekaligus ihtitam Ustadz. Fadal. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendapat yang lebih kuat, kaki dan telapak kaki adalah aurat bagi perempuan, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Hal ini berdasarkan keumuman ayat dalam surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yadribna wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna." Janganlah para perempuan memukulkan kaki-kaki mereka agar diketahui perhiasan mereka, yaitu bunyi dari gelang kaki mereka. Dari keumuman ayat ini ada isyarat bahwa kaki adalah sebuah aurat bagi perempuan. Begitu juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala." Allah tidak melihat kepada orang yang memanjangkan bajunya lebih dari 2 mata kaki dalam keadaan sombong. Kemudian Ummu Salamah, istri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau berkata, "Ya Rasulullah, fa kaifa tasna'un nisa bi dhuyulihinna?" Wahai Rasulullah, lalu bagaimana para perempuan dengan ujung-ujung pakaian mereka? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yurkhina shibran." Kalau begitu boleh memanjangkan bagi perempuan sejengkal kaki, sejengkal tangan maksud saya, sejengkal tangan dari mata kaki. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Idzan tankashifu aqdamuhunna." Kalau begitu akan terlihat telapak-telapak kaki mereka. Maka kata Rasul SAW, "Yurkhina dzira'an wa la yazidna 'alaih." Kalau begitu boleh menambahkan pakaian perempuan dari mata kaki sebanyak zira', 1 hasta, dan tidak boleh lebih daripada itu. Ini menunjukkan bahwasanya kaki, telapak kaki bagi perempuan di dalam sholat, di luar sholat adalah aurat. Maka ini yang harus diingat. Taib. Kalau begitu, seorang perempuan di dalam sholat atau di luar sholat tidak boleh memperlihatkan telapak kakinya ataupun kakinya. Ya. Nah, kalau seandainya ditanya bagaimana seorang perempuan memakai kaos kaki, kemudian gamisnya pendek, agak pendek, tidak panjang menutupi kaki, apakah diperbolehkan? Maka jawabannya ini hukumnya adalah dijauhi. Kenapa? Karena berarti kalau seandainya dia memakai kaos kaki, kemudian gamisnya pendek, akan terlihat bentuk kaki dan betisnya mungkin. Bentuk kaki dan betisnya. Maka ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan perhiasannya. Salah satu bentuk perhiasannya adalah bentuk tubuhnya, dan salah satu bentuk tubuhnya adalah telapak kakinya ataupun betisnya. Nah, timbul pertanyaan sekarang, sholatnya sah atau tidak? Maka jawabannya, sholatnya sah, tetapi dia kurang di dalam menutup aurat. Ya, kurang dalam menutup aurat karena berarti kalau gamisnya pendek, maka kemudian kaos kakinya membentuk telapak kakinya dan juga betisnya, maka dikhawatirkan akan menampakkan bentuk telapak kakinya. Tetapi auratnya tetap tertutup. Makanya saya katakan hukumnya sah, sholatnya sah, tetapi makruh dia atau berkurang pahalanya karena
berpakaian yang membentuk tubuhnya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.